Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita kembali ke 17 dulu. Lihat matannya. Tafsir Jalalain di atas. Ihdinas syiratal mustaqim ay arsyidna ilaih wa yubdalu minhu syiratal ladzina an'amta alaihim bil hidayah wa yubdalu minal ladzina bisillatihi ghairil maghdubi alaihim. Maka lanjut ke 18. Qauluhu utawi pengendikaane Kiai Musannif, wa yubdalu dan badalake minal ladzina saking lafad alladzina bisillatihi kelawan silahe alladzina ya opo ghairil maghdubi alaihim, harusnya lafad opo ghairil maghdubi alaihim. Jadi oponya nanti ya, karena terkait dengan matan. Iku ai badalu tegese badalu kullin tegese badal kul min kullin saking sekabeh. Wala yaburulan orang bahayan opo ibdalun nakiroti badali nakiro minal ma'rifati saking ma'rifah. Jadi ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim bentar ya. Jadi ghairil maghdubi rupane sakliyan, jadi badal. Ghairil maghdubi rupane sakliyan kang den bendu sopo alaihim, hasilahnya itu alaihim. Sopo alaihim ingatase alladzina. Ini mabni majhul tapi asli fa'ilnya adalah mabni majhul tapi naibul fa'ilnya berupa huruf jar alaihim. Al-maghdub itu maf'ul sopo alaihim gitu. Nah, maksudnya wala yadurru ibdalun nakirah minal ma'rifah. Ghairil maghdub itu menjadi badal daripada alladzina. Bermasalah tidak? Ghairil maghdub itu nakirah tapi membadali alladzina. Maka tidak apa-apa. Sebenarnya ghairil maghdub itu kalau ketentuan nahwu bukan nakirah tapi ma'rifat juga. Karena ghair itu masuk pada kalimat yang kemasukan al. Tapi ternyata dianggap bahwa ghairil maghdub itu adalah nakirah. Wakila dan ngendikaake apa ghair
Ghairun utawi ghair iku na'tun na'at lil ladzina kadul alladzina an'amta alaihim siratal ladzina dalane wong-wong akeh an'amta kang maringi sapa panjenengan alaihim ing atase alladzina sifate alladzina ghairil maghdubi kang salya. Jadi bisa mau pilih badal atau mau pilih na. Wastushkila lan den permasalahake apa bi annahu kelawan satuhune kelakuan iku yalzamu wajib apa na'tul ma'rifati na'ate ma'rifat bin nakirati kelawan nakirah wa huwa utawi na'tul ma'rifati bin nakirah iku la yasihhu rasih. Yang jadi masalah adalah kan harusnya yalzamu na'tul ma'rifati bin nakirah, naat kepada isim ma'rifat dari isim nakirah, wa huwa la yasihhu, maka tidak dianggap sah. Ghair menjadi naatnya alladzina ma'rifat isim mausul, sementara ghairil maghdub dianggap sebagai nakirah, maka sebenarnya itu tidak sah. Lianna ghair karena satu lafadz ghair iku mutawaghilatun mengandung apa lafadz ghair fil ibhami ing dalem kemubhaman. La tuta'arrafu tegese ora den ma'rifatake apa ghair bil idhofati sebab idhofah. Kamithin kaya contohi mithin wa shibhin lan shibhin wa syabihin lan contohi lafaz syabihin. Yang jadi masalah itu naat itu kan kalau nakiroh ya ke nakiroh, ma'rifat ya ke ma'rifat, tapi ghair itu nakiroh tapi menjadi naatnya alladzi, itu secara bahasa nggak sah. Lianna ghair mutawaghilatun fil ibham, karena ghair itu mengandung arti mubham. Maksudnya mubham apa? Ghairil maghdubi, selain yang dibenci, selain mereka yang dibenci. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud? Selain mereka yang dibenci itu siapa yang dimaksud? Lah sehingga la tuta'arrafu bil idhafah, sehingga ghair itu meskipun dikasih al maghdub itu tetap tidak bisa menjadi nakir, menjadi ma'rifat. Jadi ghair meskipun disambung dengan ghairil maghdubi itu tetap tidak menjadikan ghair itu ma'rifat. Kamithin wa shibhin wa syabihin, sama seperti lafadz mithlin, shibhin, syabihin, dikasih apa saja juga mereka tidak akan menjadi ma'rifat. Contoh, kalau ghulamu Zaidin pasti jadi ma'rifat khusus. Kalau baitu Zaidin jadi ma'rifat. Kalau baitul ladzina ya jadi ma'rifat. Tapi kalau mislul muslimin itu siapa? Mislul muslimin itu siapa sih? Jadi mislun diidofahkan kepada isim, diidofahkan kepada isim ma'rifat, setelahnya kata-kata mislun, syibhun, syabihin, ghair itu tidak akan menjadikan dia ma'rifat juga. Begitu. Artinya ya ghairil maghdub itu tetap dihukumi sebagai nakirah. Dan tidak layak secara bahasa nakirah menjadi naat daripada ma'rifat. Wa ujiba lan den jawab. Bijawaba ini kelawan jawaban loro, opo al awalu kang pertama. Al awalu utawi kang pertama iku anna ghair, satune ghair iku innama takunu angin pestine ono. Apa ghair iku nakiratan nakirah idza lam taqa ing dalem nalikane ora tumiba apa ghair ba'da diddaini ing dalem antarane
walikan loro. Ini nggak paham banget Mas. Nah, hal tersebut yang menjadi masalah itu ada kuncinya, dua jawaban. Yang pertama bahwa ghair itu hanya dianggap nakiroh apabila tidak berada di tengah-tengah dua hal yang berseberangan. Mengerti? Fa amma idza waqat mongko anapun ing dalem nalikane tumiba apa ghair ba'da diddaini ing dalem antarane dua berlawanan kontradiktif, fatu ta'arrafu mongko den ma'rifatake apa ghair hina izin ing dalam iki panggonan bil idofati kelawan idofah. Takulu hale ngucap sapa sira alaika bil harakati ghairis sukun, alaika wajib ing atase sira bil harakati kelawan harokat ghairis sukuni kang saliyane sukun. Jawabannya dua. Yang pertama, ghair itu kalau saja nakir apabila ghair itu tidak berada di tengah-tengah dua hal yang kontradiktif. Dua kontradiktif itu apa? Bingung ngerti? La tuta'arrafu bil idhafah, maka fa idza waqa'at baina did, artinya ghairil maghdub itu tetap nakirah. Tetap nakirah jika tidak berada di antara dua hal yang kontradiktif. Kita bisa mencontohkan secara logika, cuma persoalannya Al-Quran. Persoalannya Al-Quran jadi gini. Zaidun doroba Ahmad. Zaid memukul Ahmad. Wa ghairuhu qatalahu, dan selain Zaid itu membunuhnya. Maka ghair itu kan berada di antara dua kontradiktif, antara Zaid atau selain Zaid. Maka itu tidak dianggap nakirah. Itu contoh liar dari asumsi pribadi. Cuman kan Al-Quran nggak bisa digituin. Maqala fil Quran bi ra'yihi walau asaba fa huwa khata'. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, meskipun benar, maka dianggap salah. Ada orang berbicara tentang Al-Quran, ayat ini menjelaskan ini, dengan pemikirannya sendiri, dan dia tidak berlandaskan dengan perkataan para ulama, kok bener, ninggangnya bener, kebetulan bener, maka tetap dia dianggap salah. Jadi nggak boleh berbicara Al-Quran tanpa tafsir sekarepe dewek, seenaknya dewek, itu nggak boleh. Baca al-wal asri atau qul huwallahu ahad terus nerjemahin sendiri, ya nggak boleh, harus lihat tafsirnya. Maka disinilah Abi nggak terlalu mengerti. Fatuta'arrafu. Nah, apabila berada di antara dua hal yang kontradiktif, fatuta'arrafu, maka bisa saja ghair itu menjadi ma'rifat. Karena tadi Zaid doroba Amr, Zaid itu memukul Amr. Wa ghairuhu, dan selain Zaid, itu dua yang kontradiktif antara Zaid dan selain Zaid, maksudnya tuh. Nah, kalau ghairuhu, ya maka ghairnya menjadi ma'rifat. Tapi ini ghairil maghdub nih, kemana gitu maksudnya? Ke al-ladina tidak, tapi alaihim silanya ke al-ladina. Nah, al-ladina itu siapa? Kan begitu. Nah, al-ladinanya al-ladina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau berikan kenikmatan, yakni ghairil maghdubi, selain orang-orang yang kau benci.
Nah, maka ghair apabila ada di antara dua kontradiktif bil idhofah, dia akan menjadi ma'rifat dengan sebab adanya idhofah. Taqulu, ucap sapa sira, alaika, wajib ing atase sira bil harakati kelawan harakat ghairis sukuni sakliyane sukun ghair bil harakat. Wal ayah lan utawi ayat iki iku min hadzal qabili, saking ikilah arah. Jadi yang dimaksud ayat ini yaitu tuh fatu ta'arrafu hina idzin bil idhofah. Wasani utawi kang kaping 2 iku annal mausula satuhune isim mausul alladzina iku asbaha nyerupaake opo isim mausul an nakirati ing isim nakiro, atau bisa jadi ghairil maghdub anggap aja ma'rifat gitu. Tetapi isim mausulnya itu nakiro, menyerupai, bukan nakiro, menyerupai asbahan nakiro, menyerupai nakiro fil ibhami ing dalam ibham. Mubhamnya itu, ibham itu ketidakjelasan. Alladzi kang fihi kang tetep ing dalam alladzi fa'umila mongko den amalake ya opo al mausul muamalatan nakirati koyo amalane nakiro. Maka kalau misalnya alladzina dianggap nakiro, ghairil maghdubnya nakiro, lalu alladzina nakiro, ya cocok jadi naat gitu ya, ya cocok ya naat, karena tetap alladzina kan ma'rifat, ya secara nahu ma'rifat, tapi secara arti ibham, secara makna tuh ibham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, jalannya orang-orang. Nah, itu ibham dalam makna. Ya pastinya wallahu a'lam murad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni ghair, siapa alladzina, yakni ghairil maghdub. Jadi alladzina bisa menjadi mubdal minhu, dan alladzina pun bisa menjadi man'ut daripada ghair, tergantung kita menyikapinya gimana. Wa ghairu la utawi ghair iku minal alfadi, saking piro-piro lafad al mulazimati kang lazim lil idhofati marang idhofah, lafdhon ing dalam lafade au takdiron atawa kira-kira. Fa idkhalu al mongko utawi mlebu akan al alaiha ing atase ghair iku khotoun, salah. Nah, ghair itu termasuk al lafad-lafad yang memang wajib diidhofahkan, baik secara lafad ataupun kira-kiraan. La ghairu misalnya Zaidun doroba amron, la ghairu, nggak ada idofahnya, tapi sebenarnya itu takdir, kayak amma ba'du gitu. Nanti mabdi dhammah jadinya. Ba'du itu kan ada mabdi dhammah lalu diidofahkan, ada mudhof ilaihnya. Amma ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalam. Ya, setelah ba'du tuh ada idofahnya. Nah, kalau memang ba'du atau ghair yang kemasukan dhammah itu berarti menunjukkan ada idofahnya secara takdir. Adapun secara lafad, ghair itu nggak bisa sendirian, rata-rata ya ghairul apa harus sambung sih dengan idofah untuk lafad ghair sendiri. Fa idkhalu al alaiha khata, maka memasukkan al pada lafad ghair, al ghair itu dianggap salah. Wa qad yustasna, lan terkadang den jabake biha kelawan ghair hamlan ing dalam pemerumpamaan ala illa ing atase illa, kama koyo barang, ya sama aja mustasna istisna illa dengan ghair. Kama koyo barang yusofu kang den sifati opo ma bi illa kelawan illa hamlan kelawan memper alaiha ing atase ghair.
Dan terkadang ghair disamakan dengan illah sebagai adawatul istisna, sebagaimana illah pun itu disifati atau disamakan sama dengan ghair secara lafaz. Qauluhu wallahu a'lam.